Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Hari ini kami ingin menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 3 tulisan. Bapak Ibu, dari materi awal bahwa kita telah belajar namanya tentang Triloka Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ing Arso Sung Tulodo, ing Madya Mangunkarso Tukuri Handayani. Di depan kita berikan teladan, di tengah-tengah memberikan semangat, di belakang kita mendorong memberikan semangat. Bagaimana kaitannya Bapak Ibu? Fakta Triloka itu merupakan modal awal dalam sebuah kepemimpinan. Seseorang dapat memimpin kalau ada unsur Trilokanya, insya Allah sudah komplit Bapak Ibu. Dia bisa menjadi contoh, dia bisa memberikan semangat, dia bisa memberikan dorongan kepada guru dan muridnya. Insya Allah dia akan arif dalam mengambil segala keputusan. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri berpengaruh dalam prinsip kita mengambil keputusan. Bapak Ibu, segala sesuatu yang keluar dari mulut kita akan menjadi sebuah keputusan. Bapak Ibu, sesuatu yang keluar dari mulut kita adalah mencerminkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita. Kalau yang tertanam dalam diri kita itu baik, insya Allah nanti yang keluar akan menjadi lebih baik lagi. Bapak Ibu, kita juga pernah belajar coaching. Kita belajar coaching untuk mengantarkan seseorang mencapai tujuannya. Bagaimana kita dalam proses mengambil keputusan? Of course Bapak Ibu, tentu saja bahwa keterampilan coaching akan membantu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang untuk memprediksi hasil yang berbobot tadi. Kita akan melihat berbagai opsi, pilihan-pilihan, sehingga nanti opsi kita dalam mengambil keputusan menjadi pilihan-pilihan yang terbaik. Bapak Ibu, kita juga pernah belajar KST, kompetensi sosial emosional. Aspek sosial emosional seseorang sangat berpengaruh dalam mengambil keputusan Bapak Ibu. Diperlukan kompetensi yang pertama ada kesadaran diri, self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skill. Tentu semua itu berperanan dalam mengambil keputusan. Dalam mengambil keputusan Bapak Ibu, kita diharapkan mampu secara sadar atau mindfulness. Jadi kalau kita ambil keputusan akan sadar itu kita paham dengan nanti segala konsekuensi yang ada. Bapak Ibu, bahwa di kasus yang fokus pada masalah moral dan etika itu sebenarnya kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Bapak Ibu, kadang-kadang kita dibenturkan dengan kasus yang di luar dan tentu itu ada dalam diri kita. Itu adalah masalah utama yang dialami oleh seorang pendidik. Bapak Ibu, dalam kesehariannya seorang pendidik dituntut memiliki nilai-nilai yang baik dalam dirinya, sehingga muncul ketika ada sebuah kasus maka proses pembahasannya akan masalah keputusan-keputusan yang baik, tentunya berasal dari nilai-nilai yang dianut oleh pendidik. Bapak Ibu, tentunya kita dalam mengambil keputusan yang tepat agar berdampak terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Bapak Ibu, kita seminimal mungkin tidak merugikan banyak pihak, terutama pada seorang murid. Keputusan itu harus menimbulkan efek yang tumbuh kepada jiwa anak, efek mengembangkan pada jiwa anak. Keputusan yang terbaik adalah menjadikan lingkungan yang positif, yang kondusif, yang nyaman. Bapak Ibu, tantangan Bapak Ibu, kita memiliki beberapa tantangan di lingkungan kita sendiri untuk menjalankan pengambilan keputusan
berbeda-beda. Antara suami dan istri pandang tidak sama. Apalagi di sekolah, Bapak Ibu, ada kepala sekolah, ada guru dan tata usaha dan murid itu memiliki paradigma yang berbeda, terutama antara kepala sekolah, guru dan guru, Bapak Ibu. Tantangan kita adalah mengubah paradigma di sekolah tentang cara pengambilan keputusan itu sendiri, sehingga nanti kita dalam mengambil keputusan ada paradigma baru. Tentunya semua harus belajar tentang paradigma cara dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ini. Kita tidak mungkin berjalan sendiri, Bapak Ibu. Dengan baik maka Bapak Ibu dipahamkan semua elemen sekolah, paham tentang cara pengambilan keputusan yang terbaik. Bapak Ibu, pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dalam pengajaran yang memerdekakan murid kita. Tentunya kita fokus anak-anak kita merdeka bagaimana caranya, otomatis Bapak Ibu dalam pengajaran kita kepada peserta didik itu yang mengarah kepada Bapak Ibu memerdekakan, mungkin dengan metode mengajar kita, dengan cara kita bergaul dengan anak, menyampaikan ke anak itu pada hal-hal yang buat anak itu menjadi merdeka. Yang bagaimana pembelajaran yang tepat? Tentunya kita sudah dipelajari pada bab sebelumnya adalah dengan kita pengajaran yang berdiferensiasi, sesuaikan dengan minat, profil belajar anak dan kesiapan anak. Bapak Ibu, seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Anak-anak Bapak Ibu adalah produk dari proses kita mengajar. Cara mengajar kita yang berubah, kita mengajak anak untuk berubah, cara berpikirnya anak untuk berubah, insya Allah nanti kehidupan masa depan anak juga berubah, Bapak. Ketika kita sebagai seorang guru atau sekolah stagnan, mandek, Bapak Ibu, tidak bergerak, maka yang jelas anak-anak nanti ke depannya akan bingung, Bapak Ibu. Saya mau kemana, ini jadi seperti ini, what happened? Jadi dia merasa, wah saya gagal nih, gak bisa mengatasi kehidupan. Jadi peranan Bapak Ibu dalam proses mengajar kita itu mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya. Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kita harus memutuskan terhadap suatu masalah yang ada di lembaga pendidikan kita adalah dengan berpihak pada murid dan tidak merugikan murid dalam hal apa? Dalam mengajar dan sebagainya, Bapak Ibu. Kita sudah diajari bahwa pembelajaran kita yang berpihak pada murid dalam hal ini adalah pembelajaran atau pengajaran yang berdiferensiasi. Sebelumnya lagi kita telah belajar namanya filosofi KHD. Berikut lagi ada kotak alam, ada kotak zaman, Bapak Ibu. Guru adalah petani dan anak adalah bibit. Itu contoh-contoh saja yang di awal kesimpulan tadi. Bapak Ibu, yang jelas setelah saya belajar ini di luar dugaan saya belajar hal-hal yang baru, Bapak Ibu. Saya belajar 4 paradigma, individu versus kelompok, keadilan versus kasihan, kebenaran versus kesetiaan, jangka panjang versus jangka pendek. 3 prinsip, Bapak Ibu, M-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking, Bapak Ibu. 9 langkah, Bapak Ibu, kenali siapa, fakta, uji paradigma, prinsip, opsi terima, keputusan, lihat, dan refleksikan. Bapak Ibu, pernahkah kita mengambil keputusan sebelum dapat pembelajaran modul ini? Tentu saja pernah. Bedanya di mana, Bapak Ibu? Kalau sudah kita belajar ini, yang jelas kita tidak mungkin meninggalkan 9 langkah, 4 paradigma, dan 3 prinsip. Tapi sebelumnya yang jelas kami tanpa itu semua, sehingga materi ini sangat-sangat bermanfaat bagi saya dan kita semua. Jadi sebelumnya fokusnya itu bukan lagi ke ranah ini efeknya kepada murid apa tidak, dan dipikir seperti itu. Tapi sekarang setelah kita melihat materi ini, maka kita menjadi lebih dalam lagi dalam mengatasi suatu masalah, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Bapak Ibu, bagaimana dampaknya belajar konsep ini buat Anda? Bapak Ibu,
Yang jelas konsep ini berdampak ketika kita lakukan, kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mengambil segala macam keputusan. Kalau mungkin Bapak Ibu kita gunakan lembar dari 9 langkah ini, kita downloadkan, ditulis Bapak Ibu. Ketika ada masalah pakai lembar itu, ketika ada masalah pakai lembar itu, dan kita isi dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, pentingkah mempelajari modul ini bagi Anda sebagai individu dan Anda sebagai pemimpin? Bapak Ibu, sangat penting sekali bahwa kita sebenarnya dilahirkan ini sudah menjadi pemimpin. Bapak Ibu, kita sudah menang dulu ketika awal proses kita. Dalam sebuah hadis diterangkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, bahwa setiap kita adalah pemimpin dan nanti akan dipertanggungjawabkan kepemimpinannya. Bapak Ibu, dalam memimpin diri kita itu juga perlu, apalagi dalam memimpin kelompok-kelompoknya yang sangat baru tadi itu, tanpa kita belajar memimpin, belajar memutuskan sesuatu yang terbaik buat dirinya dan buat kelompoknya tentunya. Jadi yang pertama, kita kalau pas saat berdiri sendiri berarti kita memimpin diri kita sendiri. Pas saat kita menjadi pemimpin kelompok, kita memimpin buat kelompok. Kalau di sekolahan tentunya adalah jangan sampai keputusan-keputusan yang kita ambil ini merugikan terutama pada murid-murid kita, Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu sekelumit tentang koneksi antar materi modul 3.1. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.